Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim ulama yang kita hormati dan kita muliakan, ketua masyarakat, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama kita meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Hingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dengan niat yang baik. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, pertama, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita diterima, dibalas oleh Allah, dan semoga syafaat para nabi, para rasul, dan para wali kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita memohon dan meminta semoga salawat dan salam, kehormatan, kemuliaan, keagungan diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga sidin, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu khairan ay husnal khatimah, matinya beriman, hidup di dunia beruntung, di dunia beruntung, matinya beriman, selamat. Allah bila menghendaki seseorang seperti itu mendapatkan beruntung dan mati beriman, pertama faqahahu fiddin, Allah beri taufik orang itu mudah, nyaman, katuju menuntut ilmu agama, katuju hadir di majelis-majelis ilmu agama, ketujuh dengan orang-orang saleh, ketujuh dengan ulama. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan kita siapapun pasti memerlukan lawan ilmu, lawan paham, lawan mengerti. Hal yang paling penting dalam hidup kita berilmu, paham, dan mengerti. Itu yang kita tuntut siang, malam, pagi, dan sore. Hingga apabila kita berisi ilmu, paham, mengerti, segala masalah akan bisa kita jawab sebesar apapun masalah. Kalau datang musibah sakit dalam hidup kita, yang paling penting bagi kita adalah pertama paham dan mengerti. Maka jawaban sakit adalah paham, jawaban sakit adalah mengerti. Mengerti dan paham bahwa di dalam sakit pasti ada hikmat dan kebaikan yang terkandung.
Apabila orang yang sakit memahami dan mengerti hal seperti itu, bagi dia sakit bukan masalah lagi. Kenapa? Karena ia sudah paham dan mengerti. Beda dengan orang yang belum punya ilmu, belum punya pemahaman, belum punya pengertian. Kalau sakit datang dalam hidupnya, sehat adalah jawaban yang dicarinya. Berusaha dan memaksakannya lawan Tuhan agar Allah memberi dia sehat. Bagi dia sehat adalah jawaban. Kenapa dia menginginkan sehat? Karena dia menganggap itu jawaban. Yang sebenarnya sehat bukan jawaban atas masalah sakit. Sebenarnya jawaban masalah sakit paham dan mengerti. Apabila sudah paham dan mengerti bahwa di dalamnya mengandung kebaikan dan hikmat, dia menerima dengan lapang dada. Dan garing bukan lagi masalah dalam hidupnya. Terus dia berobat bukan karena menginginkan sehat, dalam artian bukan karena sehat jawaban yang dicari dipaksakannya, tapi sebatas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia sudah berobat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia tidak keluh kesah menunggu datangnya sehat, karena sakit sudah terjawab oleh hatinya. Karena sakit dia sudah mengerti, dia sudah paham. Seminggu dia di rumah sakit, sebulan dia di rumah sakit, tidak pernah keluh kesah. Kenapa? Karena sehat bukan hal yang ditunggu, sakit sudah terjawab masalahnya dengan mengerti, dengan paham. Begitu juga kemiskinan manakala datang dalam hidup dan kehidupan. Becari sudah tumbang tumbalik, mulai dari berjualan apam sampai berjualan ayam. Menawarkan dengan tawaran, dengan senyum, dengan bahasa yang manis sampai diskon 50%. Tapi orang kadadanang hakun dan kadadanang menukarinya. Kadang-kadang bulik ayam dibawa, apam dibawa. Hendak dimakan tia rugi, kada dimakan tia lapar. Hidup dalam kemiskinan. Bagi orang yang berilmu, paham dan mengerti bahwa miskin adalah pasti mengandung kebaikan dan hikmat. Dia saat menerima kelaparan dan kemiskinan, dia telah mampu menjawab miskin tersebut. Dia telah mampu menjawab kelaparan tersebut. Dan menganggap bahwa lapar dan miskin bukan masalah lagi dalam hidupnya. Dia tidak menunggu kekayaan. Dia tidak menanti-nanti kekayaan. Kada mahadangi lawan sugih. Karena orang bahari berucap, gawian paling membosankan adalah menunggu. Mahadangi nang dihadangi kada sing cungulan. Bepadah hendak mengawini, hadangi, hadangi sekali nang datang undangan. Artinya tahadangi nang luput. Pokoknya mahadangi itu pekerjaan nang membosankan. Orang yang paham dan mengerti, inya kada mahadangi sugih, inya sudah menjawab dengan paham dan mengertinya. Lapar dan miskin pasti mengandung kebaikan. Pasti, bukan lagi pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmat. Dia pun menerima lapar, dia pun menerima miskin. Tapi dia tetap berjuang dan berusaha hanya karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena menanti datangnya sugih, bukan karena memaksakan sugih itu harus hadir dalam hidupnya. Dia telah menemukan sebuah jawaban dengan ilmu dan pemahaman. Dari karena itu Sayyidina Ali pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Sesungguhnya
menjawab hidup yang paling bagus dan paling benar dengan ilmu dan pemahaman, bukan dengan harta dan kekayaan. Orang miskin bilanya menjawab mahadangi sugih, mahadangi itu aja sudah muyak, mahadangi itu aja muyak sudah. Datang juga berjualan payo berujung banyak, sugih sambatannya nih. Sugih. Terjawabkah sudah masalah miskin? Belum tentu. Belum tentu. Amun orang itu hatinya rasa kurang aja, belum terjawab lagi sugih. Bisi duit sudah 750 triliun. Menyambat jua lagi kah? Tuh sikit menyambat aja. 750 triliun dah bisi duit, tapi rasa kurang. Sugih katanya jawab. Kenapa kesugihan kada berguna sebagai jawaban? Karena hatinya kosong dari pemahaman, hatinya kosong dari ilmu. Kekosongan hati menyebabkan sugih kada berguna dalam hidupnya, kada sebagai jawaban. Ilmu dan pemahaman paling berharga di atas segala-galanya. Lebih-lebih orang yang hidup di dunia ini, belajarlah ilmu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengerti, belajar paham lawan Allah ta'ala. Pokoknya Allah ta'ala tuh kada tapi mengalihkan juga lawan kita, kada tapi membarati juga lawan kita. Sidin tuh meminta sebuting aja unda ja Tuhan lawan wubuhan nyawa berataan, minta undanina dimengerti itu aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hikmatnya mereka mengerti lawan aku, memahami lawan aku, bahwa aku tuh menjulungi nang nyaman, menjulungi nang bagus, menjulungi hikmat, menjulungi rahmat. Lalu pujilah aku, berzikirlah kepadaku, beribadat siang dan malam untuk membuktikan atas pengertian yang telah dimilikinya. Minta itu aja Tuhan. Begawi tumbang tumbalik kada sing payuan, jangan tapi menggerunum beranai lawan menggerunum ada mau sugih juga. Belajar untuk mengerti sederhana. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah wa la ya'lamuhu illa Tuhan bila menggawi apa aja, semua yang digawi Tuhan itu pasti ada alasan. Dan kita sebagai hamba kada perlu tahu, kada usah tahu, cukup pasti ada alasan. Alasannya apa? Pasti baik. Apa bentuknya? Kada usah bore betakon. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan bore betakon kenapa ada apa. Kenapa yuk Tuhan menyugihakan orang itu unda kada terus betakon, pasti kita kada dibari duit bagus, inya dibari sugih bagus, kita dibari garing bagus, inya dibari sehat bagus, bagus terus. Pokoknya la yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa alasan. Bila kada betakon berarti ngerti. Supaya mengerti, yakini bahwa Tuhan punya alasan, alasannya pasti baik. Pranayam kedusan banyak takon. Kenapa yuk tahun ini berhumah tetapi berhasil? Pasti ada baiknya. Baiknya nang apa? Baik kada tahu nang nyatanya dulu
bilanya kada berhasil bahuma dapat pelajaran apa sebab jadi kada berhasil. Nah, apa nang kedua pulang hikmatnya kada berhasil misalnya nih bahwa kita setahun kada ditakuni Tuhan ya kelak amun berhasil di mana bulihi dana bahuma ya Tuhan kamana nyo menggunakan banih ya Tuhan ini kada berhasil nah setahun kada ditakuni di mana bulihi bahuma ya Tuhan kada berhasil Tuhan itu naranai itu nyata hikmatnya dulu nang rahasianya tah karena harta itu pertanyaannya melebihi pada nang lain mudah ditanya kemana menggunakan ilmu ditanya mengamalkan nggak kada sudah nah ada harta nih dari mana nyawa dapat kemana nyawa menggunakan nang pertanyaan dua buting nang kita harga siang malam lucu juga ini ujiannya tabarat pada nang lainnya mun masa anum ditakuni kemana nyawa masa anum menggunakan ke diskotek Tuhan sudah hai ilmu sudah kama amalkan balum amunnya harta di mana bolehi di mana munjun di kolam urang kaiwak nih encuntan duit mesigit ya betul kemana pulang menggunakan nah ambil duit mesigit bawa main duit dua kali salah sebuting salah aja neraka apalagi dua kali salah jadi karak neraka lagi sudah mari kita coba untuk faqahahu fiddin belajar mengerti Tuhan belajar memahami Tuhan karena para mati ini jangan tapi bahwal lawan Tuhan jangan banyak bore betakun kenapa Tuhan ulun anak lalakian berataan 12 ikung dah Tuhan lalakian seberataan babila pian memberi bebinian totonya betianan pulang bini berdoa pulang ya Allah mudahan bebinian kabul lalakian nang keluar ya Allah kabul kelak karena lalakian ini cagar bebini jadi bebinian bujur kedah labio minta doa bebinian bang jadi diberi Tuhan lalakian karena lalakian cagar kawin bila sudah kawin kurang tuh apa ngarannya bebinian bila nyebetianan cagar baranakan coba pintar-pintar bepandir lawan Tuhan tuh nah artinya coba belajar mengerti belajar paham nang nyata dulu munnya 12 tambah sikung 13 lalakian seberataan jaka main bola nah labihan sikung malar 2 ikung labihan lah jadi kada betah uyuh atau ulah 11 grup main bola sikung wasit sikung donator pas lengkap batu kalah terus pokoknya pasti ada baiknya nang nyatakan segan menggaduh abahnya kagaring segadan menggaduh pokoknya baik terus ada nang sikong bebinian terkesian sampai 12 ikung bebinian ya anak minta juga sudah macam-macam dah nasihat kampung nang diamalkan mulai berhurupan cawat lah macam-macam nih kada tapi mau kabul juga apa saran-saran orang lah tapi mau congol juga bebinian nang congol sudah pasti ada hikmatnya sekalinya pas orang berdatang bari orang jujuran 5 triliun nah ayo kan ada juga kakek itu jadi contoh magun menyambat juga ada hikmatnya ada pasti baik-baik coba belajar mengerti walaupun tunggal gamatan agar hati ini terhibur agar hati ini jangan lagi disakiti agar hati ini jangan lagi tersiksa kita salah mencari bahagia menurut kita bahagia dengan harta ternyata kada benar menurut kita mencari bahagia dengan pangkat ternyata kada benar bahagia hanya satu bila paham dan mengerti kalau sudah paham mengerti maka disebutlah kata ulama Allah berikan surga di dalam dunia
Dan surga di dalam dunia itu sungguh sangat nikmat, sangat nyaman, sangat lezat. Apa surga di dunia? Jannatul ma'rifah, surga paham lawan mengerti. Bila paham mengerti ranai, bila nyaranai mau tuh teguring. Mon masih gerunum, iya tak ini mengaruhnya gerunum maranyau. Kada lawas panas to awak. Esok harinya naik lagi darah dah, tiwas gerunum. Satu orang beruntung faqahahu fiddin. Orang itu mau suka katuju menuntut ilmu. Karena apa? Ya karena perlu. Melebihi dari perlu dengan harta, melebihi dari perlu lawan pangkat. Bahkan boleh berkata inya undanya biar kada bepangkat kada baharta, asal paham itu sugih sudah hendak. Asal paham ranai hati unda, tenang jiwa unda kada makan tapi unda paham apa-apanya. Unda paham pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Kenapa? Ya iya paham. Nya orang paham nih nyaman juga, nang kada paham nih nang rancak nang berunum. Nya bungol panglah. Bungol nih ngalih mana mangga do bungol nih nah. Menambal ban aja. Mbah dikompol oleh tukang tambal ban, diputarnya di banyu, buburinik cocok nyalon bilah korek kape lo lebe mamanya nya bungol. Unda kesini anak menambal bungolai ya. Nyawa tuh mau menambah lubang. Tuh cocok ngeputarnya. 5 biji burinik 5 biji bilah korek kape. Unda nih anak menambal bungolai kesini. Kadang cagar meluasi luang anoban nyebungol. Untung tukang tambal ban kada maanggap. Jakanya maanggap. Nah, tambal serongan naik bungol aja. Nah, tahu tuh. Jangan tapi bore, jangan tapi menggerunum. Kalau pina menampayakan kebungulan. Baik beranai, mun urang bungol tuh beranai kada tahu bungolnya. Padahal bungol tapi beranai. Kada tahu pada bungol. Ini sudah bungol menggerunum. Kenapa jadi benda dicocok kayak itu jarang makinnya ketahuan pada bungol. Mulai di Madinah berpakaian ihram, orang tahuan sudah sebertaan singgah dulu di Bir Ali sagan berniat umrah nya bungol. Bapak singgah di sini ya. Nukar sandalon pendeng gajar. Udah di Madinah sudah tuh betul tukar jangan bungol. Cakap berana itu kata tahu orang pada bungol. Udah di bis saja begana aja. Nah, jadi bungol orang berniat mulai di sini berniat nang apa aja. Bungol mengaras pulang. Inya bungol mengaras pulang. Nah jadi mudah-mudahan ilmu nang kita kaji itu ilmu kayak mengaji hadis. Hadis itu ada kitabnya sahih. Kenapa hadis itu jadi sahih? Anwa'an dari si anu sampai kepada Rasulullah. Artinya mencari ilmu itu berguru. Gurunya tadi mendapat dari gurunya. Gurunya itu pulang mendapat dari gurunya. Gurunya itu dapat dari gurunya. Sampai ilmu tadi kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Oleh karena itu ulama hadis memperjuangkan hadisnya Nabi. Gimana cara mereka memperjuangkan? Dengan sanad dan perawi itu. Si anu ini dapat dari si anu ini dapat dari si anu. Ya kan? Lalu hadis itu sahih, hadis itu hasan, semua karena perawi. Nah oleh karena itu menuntut ilmu jangan nukar buku di pasar. Ambil baca seronganan, pian belajar lawan siapa.
jadi paget sanatnya ke Rasulullah. Nah lalu akhirnya ilmu nang di kapal lapian ini mun kadodoib luput karena perawinya yang gak dapat. Jadi perlu beguru, seapapun lihainya tuan guru pasti asalnya beguru. Apalagi coba ilmu tajwid beguru, tanya dulu gurunya tuh belajar lawan siapa, ada pulang gurunya tuh belajar lawan siapa, lawan gurunya pulang sampai ke atas. Ya Allah, ini ikhfa, ini ijhar, ini idgham. Kawalap yang menyambat ikhfa mun memaham seronganan kada kawa pasti melihat muntung peguruan. Ya Allah, ada kawanan memaham seronganan rasa aja nun mati bertemu fa, nunnya ada, fa-nya ada. Ya. Rasa ini seronganan memaham. Nukar buku di pasar memaham seronganan. Ada kawa mun harus dulu beguru. Nah, guru ini pulang beguru sampai sekarang ilmu tajwid kada berubah. Karena guru ke guru sampai sekarang itu pembacaan ikhfa, ijhar, padahal kada ada hadisnya. Adalah hadis ikhfa, adalah hadis ijhar. Nun mati bertemu pak ikhfa ujar Nabi. Dedah. Ayo cariin nang hafal hadis. Hadis ikhfa, hadis ijhar. Cuma ada malam yujawidil Quran fahuwa athim. Siapa membaca Quran kada bertajwid maka berdosa, dilaknat oleh sebiji-sebiji huruf. Itu aja. Terus hadis tentang ikhfa ulama alhamdulillah sampai sekarang kada ada perubahan. Ikhfa itu bang bunyinya, ijhar itu. Nah, paling manusia aja lagi nang berbeda-beda, ada nang bisa nyambat R, ada nang kada, itu aja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sebutnya itu biar aja tuh hak ija sudah. Cuma ratu itu bang. Ada nang sikang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bujurnya. Ada nang sikang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi maaflah bukan apa-apa. Mun ada lagi nang tabagus rok nang itu nang disuruh ajan. Jangan neng ini. Ya Allah, jam 11 berdiri sudah di muka imaman supaya orang jangan menyerobot. Padahal bacaan seorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jarang tukang sahut kayak apa nih, maka Nabi menyuruh jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bungol bertanya, lalu aja tukang jawab lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar juga sama nyemau itu. Nah tabagus pun ada kada lagi ya sudah kada salah bang bubuhan Allahu Akbar ini nah jadi ajan kada salah ada. Namun jadi imam masih ada yang lain, nah tolong nang bagus nang jadi imam. Ini kata Allahu Akbar jadi imam, yang di belakang Allahu Akbar kada sah. Ummi kada sah jadi imam selama nang bubuhan huruf ro masih ada. Bulihai nang ini jadi imam asal makmumnya bergetaan. Ayo ja. Imamnya Allahu Akbar, soalnya nang makmum Allahu Akbar juga sudah sama-sama kata Bapak. Ayo sah. Itu hukum yang bicara. Nah, sebagaimana tajwid berguru dan berguru begitulah ilmu. Janganlah kita langsung memaham Al-Quran, janganlah kita langsung memaham hadis. Sesungguhnya kata-kata Al-Quran memerlukan ilmu yang luas dan dalam, dan itu Allahu Akbar tidak mudah. Berapa besar perjuangan dulu didapat, dihadapi, sampai berapa pak dulu ilmu, sampai berapa dulu guru yang dikaji.
Hajar kawa sebagai mufassirin, sebagai muhadditsin. Berapa hadis dulu harus dihafal?